Coba nih perhatiin kalau dia tidur. Ya, liatin sudut mata nih. Kalau pas tidur sudut mata nih ujungnya ini ke atas, dia ekstrovert. Ya, artinya kalau nggak koleris, sanguinis gitu. Ya, kalau Bu Isa mau kasih analogi ya, dulu anak laki masih belum balik gitu ya, belum mimpi basah pertama, itu kalau keluar hormon testosteronnya mungkin paling 1 cangkir ya. Tapi kalau sudah balik kayak gini ya, keluar testosteron hormonnya bisa 1 galon. Wih, banyak banget kan? Ya, kita akan bahas tentang watak anak ya. Tentu kalau pekan lalu kita bahas tentang watak diri sendiri, sekarang kita mulai melihat dengan jeli kira-kira anak kita wataknya yang mana ya. Nah, kalau kita mau deteksi tentang anak kita, ya kita harus lihat memang kebiasaan dia yang sehari-hari selama ini. Ya, lihat apanya Bu Aisyah? Lihat watak dominan. Jadi kan setiap orang itu wataknya 2 jenis. Ada yang watak dominan dan ada yang kombinasi. Ya. Nah, yang bisa kita lihat sehari-hari itu adalah watak dominannya. Kita lihat dari hasratnya. Ya. Kalau ada anak yang hasratnya damai, menghindari konflik, ya, kemudian dia nggak mau, pokoknya udah terserah. Itu biasanya anak yang watak damai ini kita sebut pragmatis, ya. Dan kalau ada anak yang hasratnya apa-apa mau dilakukan dengan sempurna, ya harus detil, harus rapi, pokoknya nggak mau salah lah ya, takut salah dan sebagainya, itu biasanya kategori anak watak melankolis ya. Tapi kalau ada anak yang hasratnya mau ngatur, tegas, cepat dan agak galak sedikit, itu biasanya koleris ya. Dan watak anak yang hasratnya selalu mau gembira ya, terus pokoknya apa-apa gembira, dan bahkan dia nggak ketahuan kalau dia lagi sedih dan selalu dia ketawa aja ya, itu biasanya watak sanguinis ya. Oh, cara cepat mendeteksi watak anak umur 4 tahun. Siapa nih, Mbak Dewi ya? Ya, Mbak Dewi ya. Jadi kalau kita mau melihat watak anak itu, sebenarnya watak anak ya, itu sudah ada sejak dia di dalam rahim kita ya. Sudah ada sejak dalam rahim seorang ibu. Makanya dia kadang-kadang ya, apa ya istilahnya ya, sesuai wataknya dia gerakan-gerakan di dalam rahim itu. Ya, gerakan rahim itu sesuai wataknya. Kadang-kadang kalau dia wataknya yang agak-agak hasrat ngatur, koleris, mungkin kenceng banget itu nendang-nendangnya ya. Nah, kalau nanti sudah biasa pada saat anak lahir ya, itu kita bisa langsung lihat. Setelah beberapa hari ya, kita bisa langsung lihat. Apalagi anak umur 4 tahun ya. Perhatikan baik-baik sehari-hari, lihat hasratnya, sekali lagi lihat hasratnya. Ya, kalau anaknya misalnya pokoknya mau rapi, pokoknya bajunya nggak mau basah sedikit, pokoknya bajunya harus rapi banget gitu. Dan misalnya kalau dia anak perempuan, dia pokoknya senengnya satu warna ya, kalau bisa dari atas kepala sampai bawah itu ya satu warna. Nah, itu biasanya anak melankolis ya. Laki-laki melankolis juga biasanya sering maunya rapi, maunya detil ya. Dan ya, kalau orang anak melankolis itu memang kelemahannya suka ngambekan ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau mereka kan mereka ini anak rumahan ya, seneng di rumah. Kadang-kadang kalau orang tua sering bawa dia pergi keluar dan tidak sesuai janji kita kapan pulangnya, nah itu makanya mereka biasanya gelisah sudah. Itu anak melankolis ya. Kalau misalnya anak umur 4 tahun ini kita lihat yang agak galak, agak tegas dan agak nampaknya ada hasrat mengatur, nah itu watak koleris ya. Terus kalau ada anak kita nih umur 4 tahun gitu ya, karena kan setiap harinya kan harusnya kita udah lihat ya, harus jeli ya. Terus dia selalu happy, terus suka muji diri sendiri gitu. Ya, ibu, cakep nggak aku? Nah, itu kayak Mas Lanang dulu ya. Ibu, aku ganteng nggak Bu? Ibu, aku hebat nggak Bu? Itu biasanya anak sanguinis ya. Tapi kalau misalnya anak umur 4 tahun itu udah gampang banget dilihat ya. Kalau misalnya dia, ya Bu, sayang kamu mau beli baju yang mana nih? Yang ini apa yang ini? Terserah Bunda, terserah Ibu, terserah Umi ya. Mau makan kue yang mana nih? Ini apa ini? Terserah. Nah, itu biasanya pragmatis ya. Jadi perhatikan baik-baik dan ingat watak itu kan 2 jenis. Ya, kalau sudah bisa lihat watak utamanya, watak dominannya, coba lihat kombinasinya apa. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang wataknya hasrat mengatur dan hasrat ya sempurna, berarti koleris melankolis ya. Atau kebalikannya, dia seneng ngatur dulu, senang detil dan juga dia senang sesuatu yang sempurna dan juga senang ngatur, berarti melankolis koleris gitu ya.
Kalau misalnya dia senang ngatur, senang happy juga, oh koleris sanguinis. Kalau happy dulu, ya mungkin sanguinisnya duluan gitu. Ya, atau ke bawah sanguinis, plekmatis, sanguinis ya. Dan yang bawah juga yang sangat introvert ini, melankolis, plekmatis atau plekmatis melankolis ya, kayak gitu. Oke. Bu Isa, anak saya usia 7 tahun kelas 2 SD. Masih belum mudeng kalau dia punya tugas dari sekolah, jadi seringnya diingatkan terus. Itu gimana ya Bu? Ya ini laki perempuan ya, kayaknya belum ada informasinya ya. Iya, memang kita salah satu lagi tugas sebagai bunda, sebagai ibu atau sebagai orang tua ya, itu memang bagian untuk ngingetin ya. Itu sampai gede nggak apa-apa ya. Nah, kalau dia ini anak laki-laki ya, karena ini tidak tertulis ya laki apa perempuan ya. Kalau dia laki-laki, memang usia umur 7 tahun anak laki-laki itu otak kirinya, otak analisanya belumlah seperti anak perempuan. Kalau anak perempuan itu otak kiri dan kanannya itu sambungan neuronnya sudah seimbang. Jadi antara analisa dan kreativitas anak perempuan itu sudah lebih paham tentang saya harus gini, saya harus gini. Apalagi kalau sudahlah anak perempuan, wataknya yang melankolis atau koleris ya. Nah, kalau laki-laki memang usia 7 tahun ini ya dia memang belum lagi ngerti gitu bahwa ini sebuah tanggung jawab, karena anak laki-laki itu otak kanannya yang lebih berkembang. Otak kanannya yang lebih duluan terstimulasi neuronnya, sehingga anak laki-laki itu umur-umur segini pokoknya kerjanya main aja ya. Sabar bunda yang punya anak laki ya, pokoknya ingetin aja terus sampai kapan nanti dia baru mudeng di atas 18 tahun ya. Oke. Baik, kemudian apa lagi Mbak siapa? Yuni. Anak saya yang pertama teramat sayang dengan adiknya, jadi terlalu ngalah sama adiknya. Adiknya juga rada-rada memanfaatkan kakaknya. Saya sudah sering kasih tahu ke kakaknya bahwa tidak seperti itu. Mungkin ini kakaknya yang damai ya, yang pragmatis ya, Masya Allah. Dia udah damai anak pertama, memang begitu tuh ya. Anak kalau sudah watak damai anak pertama itu sama adiknya tuh care banget dan ngalahan memang. Dan biasanya kan kalau kita punya anak lebih dari satu, misalnya yang pertama damai, yang kedua tuh nggak damai lagi, yang kedua bisa jadi yang koleris kan ya. Dan yang kedua ya, sebetulnya kita nggak usah melabel dia bahwa dia memanfaatkan kakaknya ya. Kita karena label itu yang nanti lebih bahaya dibanding watak itu sendiri ya. Pokoknya kalau adiknya ya minta tolong kakaknya, atau kalau misalnya kita lihat ini adiknya nyuruh kakaknya, itu bilang di otak kita, oh dia minta tolong. Dan kakaknya dengan senang hati, oh alhamdulillah kakaknya senang menolong ya. Karena kadang-kadang label dari orang tua itu jauh lebih berbahaya ya. It's okay, nggak apa-apa, pokoknya kakak adik yang penting mereka senang saling membantu, dan yang satu mau ngebantuin, yang satu ya dibantu ya, yang satu mau disuruh, dan yang satu pasti ada yang mau menyuruh. Ya kira-kira kayak gitu aja, pokoknya hindari melabel. Oke. Apalagi ini ya, siapa nih Mbak Selvi Hertiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah, anak saya laki-laki umur 14 tahun. Desember ini 15 tahun. Apakah remaja umuran ini memang usianya ngeyel, egois? Kalau dikasih tahu galakan dia dan selalu jauh. Ya, nah Bunda bisa jadi mungkin Ananda ini memang dari kecilnya ya mungkin watak yang koleris ya. Sudahlah koleris, sekarang remaja. Ya ingat ya, anak-anak umur 14-15 tahun ini kan sudah mulai masuk balik, dia sudah balik ya. Dimana pada saat anak yang sudah balik itu ya, hormon testosteron pada laki-laki itu ya banjir ya. Kalau Bu Isa mau kasih analogi ya, dulu anak laki masih belum balik gitu ya, belum mimpi basah pertama, itu kalau keluar hormon testosteronnya mungkin paling 1 cangkir ya. Tapi kalau sudah balik kayak gini ya, keluar testosteron hormonnya bisa 1 galon. Wih, banyak banget kan. Nah, apalagi wataknya koleris. Koleris itu kan karena memang senang mengatur, hasrat mengatur, cepat, tegas, prinsip ya. Dan dia orang koleris, kalau misalnya ada yang dia mau bilang itu salah, dia langsung ngomong itu salah gitu ya. Nah, apalagi yang hormon testosteronnya 1 galon ya. Karena salah satu ciri khas testosteron adalah agresif, dan dia selalu ya ingin ya laki banget, ingin menjaga, ingin cepat. Nah itu makanya kalau punya anak remaja usia-usia kayak gini, tolong tidak usah terlalu sering ditekan, atau kalau minta sesuatu ya, nak ya bunda, sudah cukup
ya. Kalau kita kan suka gemes kan, kalau anak itu belum langsung pergi makan ya, makan nak, iya bunda. Ayo nak makan, iya bunda, kan gitu ya. Nah, ya anak laki-laki usia-usia kayak gini kadang-kadang dia kaget kenapa suaranya besar. Ya, kenapa? Karena itu dia nggak sadar itu hormon testosteronnya yang kayak 1 galon ini ya membuat dia selalu ya merespon jadi lebih keras. Ya, jadi sekali lagi bunda yang punya anak laki-laki remaja ya tarik nafas panjang, istighfar, sabar. Ya. Oke, dari Retna Ridim ya. Bisa dirubah nggak ya Bu anak melankolis yang sudah umur 18 tahunan karena sering moody ngambek gitu? Watak ya, watak tidak berubah. Dia program bawaan lahir. Ya. Jadi kalau di Al-Isra 84 ya firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang itu berbuat sesuai pembawaannya masing-masing. Nah, pembawaan masing-masing inilah itu yang ditemukan oleh para ilmuwan itu adalah watak. Ya, nanti ada lagi bakat. Ya. Nah, jadi melankolis itu tetap melankolis, hanya nanti dia lama-lama mulai paham bagaimana dia mengendalikan ya watak melankolisnya pada saat titik kelemahannya muncul. Ya. Memang melankolis ini karena dia lembut ya, lembut, perasa dan mau teratur ya. Dan selalu ingin ditemani sebetulnya. Jadi bunda juga karena anandanya memang perasa dan ya dia karena teratur makanya nggak mau cepet-cepet kalau dikasih tahu apa-apa, nggak mau cepet-cepet, nggak mau ya pokoknya kalau bisa yang sistematis gitu ya. Terus kalau misalnya dia bertanya sama kita jawab harus ada buktinya ya, harus ada faktanya. Maka siapkan itu buku-buku di rumah untuk memberikan fakta-fakta atau searching ya. Searching kalau dia tanya sesuatu ya searching aja. Ini loh nak, ya yang Umi lihat, yang Umi tahu, yang Umi baca di Google misalnya atau di mana. Pokoknya kita searching, ya ini kayak gini gitu. Karena anak melankolisnya akan tanya terus kenapa, dan mau rapi, mau teratur. Jadi kalau bunda udah janji dia, bunda nggak segera tepati, wah itulah dia ngambekan ya. Oke. Ibu Feni Wulantari, bisa karena keturunan nggak sih watak anak ya? Karena beberapa watak kok ngikut saya dan suami. Iya, watak itu genetik. Ya, jadi pada abad ke-18 itu pada saat ditemukan teori genetika, ditemukan bahwa watak itu genetik. Makanya ada 2 jenis kan? Satu jenis wataknya itu turunan ayah. Kalau ayahnya nggak ada, itu mungkin leluhurnya ayah. Ya, satu lagi turunan dari ibu. Kalau bukan pas ibunya, leluhurnya ibu ke atas. Nah, jadi kadang-kadang kan kalau kita lihat anak kita ya, apalagi anaknya lebih dari 1 ya, kita akan bilang ini kayak aku banget nih. So ada anak lagi ini kayak bapaknya banget nih, bapaknya. Itu benar, karena memang genetik. Oke? Iya. Oke, berikutnya, wah ini seru juga nih ya, Ibu Renya Kawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Anak saya ada 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Wah, 2 pasang ya. Bagaimana cara mengenali wataknya ya Bu? Soalnya masih kecil-kecil, usianya 8, 5, 3, 9 bulan. Insya Allah sudah bisa dideteksi. Ya, tadi kan saya sudah cerita dari awal IG live kita bahwa dari dalam rahim aja itu sudah bisa dideteksi kalau kita sudah mulai sering belajar tentang watak. Anak lahir ya, kalau udah bisa ya, apalagi kalau dia udah buka mata, kita langsung bisa lihat, oh ini anakku ini ya, wataknya ini ya. Nah, waktu pekan lalu Bu Isa udah cerita juga nih, apalagi anak kecil nih, gampang banget liatnya ya. Coba nih perhatiin kalau dia tidur ya, liatin sudut mata nih. Kalau pas tidur sudut mata nih ujungnya ini ke atas, dia ekstrovert ya. Artinya kalau nggak koleris, sanguinis gitu. Kalau itu anak tidur ya, usia ini semua ya, terus sudutnya ini rata gini kah atau dia agak ke bawah gini, sudutnya gini, oh dia ya kemungkinan besar anak introvert. Kalau nggak melankolis, flekmatis, gitu. Ya, abis itu lihat pada saat dia tidur nih sudut bibir sini, sudut bibir ini. Ya pas dia tidur ya, kalau dia senyum kan nggak ketahuan ya. Ya, dia tidur. Sudut ini, ya ada orang nih sudut ini walaupun tidur, ya ini naik ke atas, ya. Terus ada juga yang turun ke bawah. Nah, gitu. Ya, kalau sudut mata ke atas, sudut bibir ke atas, itu anak watak dominannya ya, watak yang utamanya itu adalah sanguinis ya. Kemudian kalau dia naik ke atas, kemudian sudut ke bawah itu koleris ya.
Kemudian kalau ananda kita ini sudut mata ke atas, tapi maaf, sudut matanya ke bawah gini, ya, tapi sudut bibirnya ke atas, itu flegmatis. Ya. Kalau sudut mata ke bawah dan sudut bibirnya ke bawah itu melankolis. Melankolis itu wajah serius dan apa-apa dipikirin. Jadi itu muka serius tuh. Ya, sudut mata ke bawah, bibir ke bawah itu serius banget. Ya. Bisa dengan cara kayak gitu, bisa juga nanti lihat hasratnya tadi ya. Atau bisa lihat dia punya ciri khas. Pengamat kah? Kalau pengamat flegmatis atau pemikir, apa-apa dipikirin itu melankolis ya. Atau senang apa-apa kerja, bangun tidur aja loncat dan dia bisa langsung melakukan aktivitas. Itu namanya pelaku. Itu koleris. Atau seneng ngomong aja, dari kecil seneng ngomong ngomong sama orang lain ya. Kalau ketemu orang baru juga mudah bicara, itu namanya pembicara. Nah, ini watak sanguinis ya, jadi bisa kayak gitu ya. Oke, dari Bu Weni ya. Dokter yang baik, apakah watak bisa dibentuk sesuai dengan keinginan orang tua? Watak soalnya itu bahan dasar ya. Keinginan kita apa dulu? Kalau watak ini kan nggak bisa dirubah, watak memang udah begitu ya. Di hasratnya itu dia nggak bisa berubah. Tapi kalau kita mau ajarkan anak-anak tentang apa? Tentang tata tertib, kedisiplinan, peraturan-peraturan di rumah, ya, budi pekerti, itu bisa. Ya. Cuman tetap karena watak beda, anak melakukannya, ya, ajaran orang tua dengan gaya berbeda, ya. Saya sering contohin itu ya, paling gampang soalnya. Kita mau ajarkan dia buang sampah. Nah, buang sampah tempat sampah ya. Anak yang wataknya melankolis karena memang rapi, dia akan selalu buang sampah ke tempat sampah dan betul-betul dia harus lihat barang itu dia buang ke tempat sampah. Kalau tempat sampahnya itu ada tutupnya, dia datangi tempat sampah, dia injek dulu tuh buat tempat membuka tutup, kemudian dia lihat itu, baru ditutup lagi. Itu anak melankolis, ya kan? Nah, kalau anak misalnya sanguinis, anak yang selalu gembira, happy, ya, dia seneng banget kalau buang sampah itu sambil main kayak orang main basket gitu, iya gitu, ya. Tapi buang sampah juga bukan? Tapi seneng main-main. Gitu. Makanya kalau punya anak sanguinis, tempat sampahnya kalau bisa yang terbuka, nggak usah yang pakai tutup-tutup gitu, repot. Nanti dia lempar nggak masuk. Apa dia bilang besok masuk, insya Allah kan ya. Hari itu dia nggak masuk. Anak koleris biasanya tetap dia mau buang sampah. Tapi karena koleris seneng banget menyuruh ya, dan karena dia banyak kerjaan ya, orang kolerisnya seneng banyak kegiatannya banyak ya. Biasanya dia suruh orang ya, dek tolong buang sampah dek. Siapa yang biasanya yang disuruh? Anak flegmatis biasanya ya, dengan senang hati disuruh oleh kakaknya yang koleris, itu bangga banget seorang anak flegmatis ya. Jadi peraturannya kan sama kan, buang sampah pada tempatnya. Karena watak beda, gayanya beda ya. Nah, lipat selimutnya ya nak. Misalnya ibunya melankolis ya, lipat selimut ya kayak nak ya. Nih udah dikasih contoh ya. Ini kalau lipat selimut ujung ketemu ujung ya nak. Ya, ujungnya lagi ketemu ujung ya nak. Ya. Kalau anaknya melankolis, dia pasti dengan mudah melakukannya. Oke? Tapi kalau anaknya sanguinis, dia lipat aja ujung nggak ketemu ujung. Ibu udah syukur bu, udah syukur dilipet. Kenapa? Karena otaknya nggak menyuruh untuk ujung ketemu ujung. Ya, dia punya main di sini nih, program main atau pikiran dan program wataknya itu menyuruh dia untuk banyak ide. Makanya nggak perlu terlalu rapi-rapi banget karena buang waktu menurut otak sanguinis dan koleris. Gitu. Ya, alang pragmatis dia juga bisa kok. Ya, agak rapi tetapi lebih rapi yang melankolis. Jadi artinya kalau orang tua ini ya dia hanya bisa memberikan arahan-arahan gitu. Nah, watak ini kalau kita kasih arahan-arahan itu namanya membentuk karakter. Apa sih? Ya, anak kita anak perempuan membentuk karakter muslimah dari kecil kita ingatkan, kita ajarkan, kita kenalkan, termasuk dari bajunya, pas segala macam gitu, ya. Jadi tetap watak beda. Oke. Iya. Baik. Yupinipi. Kalau watak bisa juga dipengaruhi oleh pola asuh nggak dok? Watak ya, watak itu kan ibarat bahan dasar. Nah, saya kasih lebih detail lagi ya. Kayu, besi, ya, plastik, terus batu. Itu bahan dasar ya. Nah, itulah watak. Tapi Bunda mau membuat karakter kayu, dari kayu ini meja kotak, itu namanya karakter. Ya. Nah, pola asuh ini ya membentuk kayu itu bisa nggak jadi meja kotak yang bagus, nggak ada copel-copelnya, nggak ada kerusakan-kerusakannya, itu pola asuh. Ya. Bahannya batu,
Bunda batu nih, misalnya katakanlah batu tuh koleris gitu ya. Bunda mau buat dia meja batu yang kotak gitu, yang bagus. Nah, pola asuh itulah yang ibarat gergajinya, ibarat palunya, ibarat ya potong pisaunya dan sebagainya. Kalau anak kita wataknya atau bahan dasarnya plastik, terus pola asuh untuk batu, kita pakai gergaji batu, ya plastik itu sebelum jadi meja kotak plastik dia bisa hancur, walaupun jadi meja juga, cuman copel sana, copel sini, bengkok sana, bengkok sini gitu, ya bahan dasarnya batu. Kemudian kita pakai pola asuh untuk plastik yang lembek, terlalu lembek gitu ya. Itu jadi meja kotaknya itu lama itu batu. Oke, makanya kenali bahan dasar anak kita sehingga kita memberikan gaya pola asuh yang pas buat dia. Ya. Oke, sekarang siapa lagi? Bunda Agustina, Mbak Agustina, Bu Dokter Aisyah, kondisi psikologis ibu waktu hamil apakah bisa mempengaruhi watak anak yang dikandungnya? Oh, ya. Watak itu dibawa sejak bertemunya telur dan sperma, telur seorang ibu dan sperma ayah, kemudian dia jadi zigot, ya. Di situ sudah mulai ada potensi-potensi ya tentang jenis rambut, jenis kulit, bentuk mata, ujung mata, tengah mata, bentuk hidung dan sebagainya, termasuk juga potensi watak, ya. Nah, ibu hamil itu yang nanti menjadi kontribusi adalah perasaan si janin ini. Kalau ibu selalu senantiasa sedih, maka janin ini ikut sedih. Kenapa? Karena janin ini dekat sekali kan, posisi janin dalam rahim ibu ini sangat dekat hubungannya dengan ibu. Lewat apa? Lewat sistem sarafnya. Ya. Makanannya aja juga akan cepat banget sampai ke janin lewat plasenta kan gitu. Dan biasanya emosi yang biasanya ya masuk ke dalam janin. Kenapa? Karena nanti ada stimulasi hormonal kalau ibunya sedih ya, maka hormon noradrenalin, bukan endorfin ya, noradrenalin pada ibu masuk lagi ke bayinya, makanya cepet banget sedih. Pas nanti dia lahir, kemudian pas banget dia melankolis dan kemudian ibunya sering sedih. Nah, dia melankolis yang lebih sering sedih gitu. Ya. Tapi anak saya sanguis Bu Aisyah, tapi kok jadinya cengeng banget. Nah itu, cengengnya itu pengaruh waktu kita hamil gitu. Tapi belum tentu juga, kita lihat waktu masih kecilnya kita treatment dia sesuai pas banget nggak dengan wataknya, ya kan? Karena anak sanguinis juga kadang-kadang anaknya emosinya up and down, ya dia kadang-kadang gembira, nanti ada temannya nangis ikut nangis, itu kadang-kadang anak sanguinis kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi perasaan ibu pada hamil itu ya dia mempengaruhi perasaan janin. Oke? Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran. Salam menebar bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.